Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Hanif dan teman-teman semua. Di sini saya, Josephine dan Asnat, akan melakukan presentasi untuk proyek tugas besar IoT kelompok kami, yaitu kami membuat sebuah smartphone. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, dengan perkembangan teknologi saat ini, maka terdapat banyak pekerjaan manusia atau industri yang dapat dilakukan secara otomatis untuk efisiensi waktu dan juga tenaga. Salah satu inovasinya itu adalah pembuatan sebuah Internet of Things atau IoT yang membantu manusia melakukan otomatisasi proses yang berulang, seperti contohnya itu menyalakan dan mematikan kipas angin. Untuk proyek yang akan kami buat sendiri itu akan membuat sebuah sistem IoT untuk kipas angin di mana kita bisa melakukan menyala dan mematikan lampu secara jarak jauh dan juga membuat sebuah dashboard monitor untuk melihat bagaimana temperatur atau suhu dari kondisi lingkungan saat ini. Next. Untuk proyek IoT ini sendiri menggunakan sebuah microcontroller ESP32 dengan sensor suhu yaitu DHT11 dan juga LED yang disimbolkan untuk kipas angin DC. Dan juga akan dilakukan integrasi dengan aplikasi Blink untuk kendali jarak jauh dan juga monitor terhadap suhu dan juga kelembapan dari kondisi saat ini dan juga untuk mematikan dan menyalakan lampu LED tersebut. Next. Untuk codingnya sendiri akan dilakukan di Arduino IDE dengan coding sebagai berikut, di mana dimulai dari melakukan koneksi dengan aplikasi Blink menggunakan template ID, name, dan authorization token yang sesuai dari Blink. Kemudian akan dilakukan koneksi kepada Wi-Fi dengan SSID dan password yang sesuai. Kemudian akan didefinisikan PIN untuk DHT-nya itu menggunakan PIN 21 dan untuk fan-nya itu digunakan PIN 17. Kemudian akan dilakukan fungsi untuk membaca suhu dan juga kontrol kipas dengan mode otomatis dan juga mode manual, di mana akan dibaca dulu data dari suhu yang didapat dari DHT11, kemudian akan menampilkan pesan error apabila tidak dapat membaca dan juga akan menampilkan suhu berapa apabila data berhasil terbaca dan akan dimasukkan ke dalam virtual pin V0 dan juga V1. Kemudian akan dilakukan fungsi untuk kontrol manual dengan algoritma yang sama dengan dimasukkan juga data-data tersebut ke virtual pin di Blink yaitu V1. Kemudian akan dilakukan setup untuk ESP32-nya dengan delay per 1000 detik, di mana per 1000 yaitu tiap 1 detik akan dilakukan update terhadap data-data dari suhu di serial monitor pada Arduino IDE ini. Kemudian akan ditampilkan serial pin untuk memulai ESP32, kemudian mengkoneksikan ke Blink. Dan ini akan dilakukan loop untuk melakukan perulangan terhadap algoritma tersebut setiap 1 detik sekali. Nah, lalu selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai Blink yang sudah kami kerjakan. Untuk pertama di sini kami akan menjelaskan data stream yang digunakan oleh proyek kami sendiri, di mana di sini terdapat variabel temperatur, status LED, dan kontrol LED, di mana masing-masingnya temperatur menggunakan virtual pin dengan P0, lalu status LED menggunakan pin V1, lalu kontrol LED menggunakan virtual pin V2, di mana untuk data type-nya masing-masing yaitu integer. Lalu di sini temperatur menggunakan eh, data unit yaitu derajat Celcius. Lalu untuk selanjutnya adalah hasil dashboard yang sudah kami kerjakan, di mana di sini dashboard di sini terdapat beberapa fitur yang akan kami monitor yaitu temperatur,
automatic LED dan status LED, di mana temperatur di sini akan memperlihatkan kepada user berapa suhu yang dideteksi oleh DHT11. Lalu di sini di automatic LED, di sini merupakan fitur di mana user bisa melakukan uh, manual terhadap LED atau kipas yang kontrol secara manual untuk LED, di mana jika tombol ini dilakukan on maka LED akan menyala, dan jika off LED akan mati. Dan status LED di sini adalah jika status LED ini berwarna hijau maka menandakan bahwa LED menandakan menyala, dan jika status LED ini berwarna abu-abu maka LED ditandakan akan mati, seperti berikut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengujian terhadap proyek yang sudah kami kerjakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengujian berdasarkan apa yang sudah kami kerjakan. Di sini sudah terlihat bahwa kami menggunakan ESP32 dengan 3,3 volt dengan daya 3,3 volt. Lalu lampu di sini itu digunakan sebagai simbolis untuk menggantikan kipas. Lalu di sini kami memakai sensor DHT11 yaitu untuk mengukur suhu. Yang pertama di sini bisa terlihat bahwa kipasnya mati atau lampunya mati dikarenakan suhu masih di bawah ambang batas, sehingga kipasnya masih mati, yaitu kipasnya mati dikarenakan suhunya masih berada di 28,40 derajat Celcius. Nanti selanjutnya akan saya uji coba ketika suhunya di atas 30 derajat, lampunya akan menyala. Di sini suhunya bisa saya genggam untuk memberikan suhu panas sampai ke suhu 30 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat bahwa suhu di sini sudah menaik 28,70 dan akan seterusnya naik sampai 30. Kita akan lihat nanti kipas ini atau lampu ini akan menyala. Sudah di angka sekian. Oke, udah di angka 30, bisa dilihat di sini bahwa lampunya atau kipasnya menyala. Ini membuktikan bahwa coding yang kami kerjakan atau proyek yang kami kerjakan berhasil. Lalu untuk pin-pinnya di sini kami menggunakan daya 3,3 volt berikut dengan kabel jumper warna biru dengan menggunakan arus positif di sini. Lalu di sini untuk datanya menggunakan D21. Bisa dilihat di sini D21 di sini di jumper warna coklat. Bisa terlihat D21. Lalu untuk kontrol kipasnya atau aktuatornya di sini kami menggunakan arus negatif. Lalu selanjutnya di sini groundnya, GND-nya menggunakan ini warna oranye. Lalu selanjutnya untuk melihat pengujian blink apakah berhasil diuji atau dihubungkan ke Arduino IDE atau dihubungkan ke project IoT yang sudah kami kerjakan, bisa dilihat di sini. Di sini ada dashboard dengan memonitor temperatur. Di sini temperaturnya 29 derajat. Karena di bawah 30 derajat atau di bawah threshold, maka lampunya mati. Di sini saya akan menyalakan, ada tombol untuk menyalakan lampu ini secara manual. Jika dinyalakan, maka lampunya akan menyala atau kipasnya akan menyala. Dibuktikan bahwa berhasil. Nah, di sini untuk melihat status LED-nya apakah menyala dan mati.